Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ricky Martono dalam sesi manajemen logistik seri kelima yaitu packaging ya, yang merupakan distribution mix terakhir yang dibahas ya setelah kemarin membahas fasilitas gudang, inventory, transportasi, sekarang packaging ya. Nah, packaging itu apa sih? Ya, kemasan ya bahasa Indonesianya. Tapi fungsinya itu ada banyak nih, bukan hanya sekedar mengemas barang ya. Pertama untuk melindungi dari kondisi eksternal, misalnya cuaca, melindungi produknya ya. Jadi melindungi produk dari cuaca sekitarnya, keamanan terhadap benturan ya. Kemudahan proses loading unloading itu packaging ya. Kemudahan keamanan penyimpanan ya. Jadi supaya aman, supaya mudah juga dipindah-pindah, naik turun ya. Nah, nanti juga terkait juga dengan peralatan untuk menyimpan, peralatan untuk bongkar muat dan kapasitas moda transportasi tentunya. Untuk efisiensi pengiriman ini juga nih ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Dan kemudian mengidentifikasi inventory. Jadi ketika inventory masih disimpan di gudang, kan kita harus ngecek ya, stok opnam kan, memeriksa ini kondisinya benar nggak ya, itu kan baik nggak. Nah tentu yang diceknya, misalkan kita scan pakai barcode, tentu kan itu packagingnya kan, bukan produknya yang kita scan. Nah, jadi fungsi packaging itu banyak. Nah tapi kita juga harus paham nih, packaging ini ada 3 jenis ya. Pertama, primary packaging ini adalah packaging yang kontak langsung dengan produk, benar-benar melindungi produknya ya. Kalau di sini misalnya ada vaksin, maka primary-nya ya botol vaksin itu adalah primary ya. Kalau ditaruh di kardus dan untuk dijual gitu, itu juga masih primary ya. Itu fungsinya selain kemasan kontak langsung melindungi barang, menjaga keutuhan fisik dan kimiawi ya supaya tetap awet tahan lama. Dan juga yang ini tidak kalah penting adalah ketika disimpan di kardus kecil ya, itu kan ada nama merek dan sebagainya ya, kadaluarsa kapan dan sebagainya. Itu memberi informasi kepada konsumen tentang isi dan identitas barang. Itu primary packaging. Nah, tapi ada yang kedua nih, secondary packaging. Nah, ketika produk itu dibuat di manufaktur misalnya, di pabrik, terus mau dikirim itu kan bukan seperti vaksin ya, bukan bukan botolnya ya, tapi vaksin atau obat itu atau apapun itu kan ditaruh di kardus ya untuk dikirim kan. Atau di sini contoh gambarnya Coca-Cola nih, botol Coca-Cola ada keratnya ya. Nah, itu secondary packaging gitu. Ya. Kemasan yaitu kemasan yang berfungsi untuk tujuan logistik dan distribusi. Jadi untuk mempermudah pengiriman ya. Jadi bukan satu botol, dua botol, enggak. Lama banget kalau pengen ngirim 5.000 gitu, wah masa ngitung 1 sampai 5.000. Jadi yang dihitung nanti berapa kerat gitu ya, bukan berapa botol gitu. Ya. Mengelompokkan Jadi secondary packaging ini juga mengelompokkan primary packaging ketika produk dikirim ke lokasi lain ya. Jadi setiap produk punya secondary packagingnya masing-masing ya. Atau ketika disimpan di rak penjualan untuk yang grosiran gitu, atau disimpan di gudang gitu ya. Bisa juga kan? Ya, itu secondary. Yang ketiga adalah tertiary packaging ya, tertier ya. Kemasan yang berfungsi sebagai pelindung untuk keamanan, penanganan dan pengiriman dari kumpulan secondary packaging gitu. Nah, seperti ini nih beberapa secondary packaging ditumpuk misalnya ya, terus kemudian rekatkan dengan plastik, nah itu tertiary ya. Hampir tidak pernah dilihat oleh konsumen ya, pasti ya. Kalau di gudangnya nggak kelihatan. Kontainer antar ini yang kapal laut itu pun juga tertiary packaging ya. Dirancang sesuai karakter dan dimensi barang untuk kemudahan dan keamanan inventory selama proses logistik gitu ya. Dikirim dan menyebar besar gitu. Selain itu, dalam kemasan ini juga mempengaruhi volumetrik atau volume dari produk ya. Ketika produk-produk disatukan dalam satu kardus, maka pengirimannya bukan sesuai volume produk itu, tapi volume daripada satu kardus tersebut yang kotak gitu ya, kardus kotak gitu. Sehingga dihitunglah volumetric weight, berat dalam volume ya. Jadi volumetric weight sebuah kardus itu berapa? Nah, itu rumusnya adalah volume dalam cm kubik dibagi metric shipping factor, satuannya cm kubik per kilogram ya.
Nah, ini misalnya ya, ada sebuah produk dikumpulkan dalam secondary packaging, misalkan kardus ya, atau bentuk lain, atau kerat gitu, dengan volumenya dimensinya 40 kali 50 kali 50 cm kubik gitu. Dibagi eh, tadi ya, metrik pembagiannya misalkan 5.500. Sebenarnya ada yang dibagi 6.000 juga, tapi kita ambil contoh 5.500. Maka hasilnya ini adalah 40 kali 50 kali 50, 100.000 cm kubik dibagi 5.500, atau setara dengan 18,18 kg. Padahal barang tersebut misalnya enteng ya, misalkan isinya kapas gitu. Pas ditimbang, wah cuma 3 kilo nih. Tapi biaya pengirimannya karena menggunakan volumetric weight ini, biaya pengirimannya menjadi 18,18 kilo. Dibulatkan jadi 19 ya. Jadi biaya pengirimannya jadi 19 gitu. Karena dihitung antara dihitung antara berat kilogram dengan volumetric weight ini. Mana yang paling besar, nah itu yang ditagih gitu ya. Nah itu jadi 19 kilo nih di charge-nya ya. Ini ada apa namanya, ditransformasi satuannya ya dari volume menjadi volumetric weight. Nah, sekian rekan-rekan untuk manajemen logistik sesi 5 packaging. Berjumpa kembali dalam manajemen logistik sesi 6 trade-off antar distribution mix ya. Silakan follow IG saya di ricky.vmartono dan informasi logistik lainnya dapat diperoleh di buku manajemen logistik karangan saya sendiri. Terima kasih.